rendah sekali. Makanya jadi nggak bisa pakai kendaraan darat, harus pakai kendaraan laut. Kapal feri lah. Kapal feri, ntar kita pergi dari Tulehu ke Waipirit. Yuk ikuti keseruan video kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Tante Besti. Perjalanan hari ini kita mulai pada jam 7 pagi. Setelah memilih beberapa pilihan tempat wisata yang mau kita kunjungi, akhirnya untuk agenda hari ini kita putuskan bahwa kami akan pergi ke Pantai Ora. Sebenarnya dari Setain, tempat kita menginap, untuk menuju pelabuhan di Tulehu ini tidak terlalu memakan waktu yang lama ya. Seharusnya sekitar kurang dari 1 jam sudah sampai. Berhubung tadi kita belum sarapan, maka tadi sempat berhenti beberapa kali untuk mencari nasi kuning. Tapi setelah beberapa kali berhenti, kami tidak menemukan nasi kuning yang kami cari. Hingga kami tiba di pelabuhan Tulehu sekitar pukul 9 pagi. Begitu kita sampai di pelabuhan Tulehu, kita langsung disambut ibu-ibu pedagang ya. Dan alhamdulillah di sini kita menemukan nasi kuning. Akhirnya kita beli beberapa nasi kuning dan beberapa jajanan untuk kita gunakan sebagai bekal di perjalanan. Maluku dan sagu itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, ini makanan jajanan yang dibawa ibu-ibu ini namanya sagu tumbuk. Sagu yang ditumbuk dengan kenari dan gula merah. Sebenarnya rasanya enak sih, cuma karena anak-anak itu tidak begitu suka jika makan sagu tumbuk, itu selalu orang Jawa bilang percing-percing gitu loh teman-teman. Padahal enak gitu, rasanya gurih-gurih manis. Dan karena anak-anak tidak suka, kasihan ibunya tadi tidak jadi kita beli makanannya, daripada nanti mubazir tidak dimakan. Jadi suasana di pelabuhan Tulehu seperti ini ya teman-teman. Yang nanti selanjutnya kita akan menyeberang selama kurang lebih 2 jam sampai ke pelabuhan Waipirit. Setelah menunggu beberapa lama, alhamdulillah akhirnya kita dapat antrian untuk bisa masuk ke dalam feri. Untuk tiketnya berapa ya kemarin tuh lupa, kurang lebih antara 300 sampai 400-an lah kurang lebih ya, seperti itu. Pulau Maluku ini banyak menyimpan pesona alam yang masih sangat alami dengan keindahannya. Kalian bisa melihat tuh teman-teman, lautnya masih begitu biru, tidak ada sampah, dan benar-benar masih asli. Maluku juga merupakan pulau yang mempunyai banyak pulau dan sangat banyak dikelilingi oleh lautan. Bukan karena pantainya saja, Maluku juga sangat memiliki destinasi wisata lainnya yang tidak kalah menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke dalam feri dulu ya teman-teman. Semoga wisata kita kali ini merupakan salah satu sarana agar anak-anak bisa lebih mengenal sama Allah, Sang Pencipta langit dan bumi beserta isinya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-31, Allah berfirman, "Dan telah kami jadikan di bumi gunung-gunung yang kokoh
supaya bumi ini tidak guncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi ini jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Dari pelabuhan Tulehu menuju pelabuhan Waipirit itu menempuh waktu kurang lebih 2 jam ya. Jadi kemarin selama 2 jam anak-anak naik ke dek atas dan mereka harus diawasi penuh, nggak boleh ngelenger mboknya tuh. Alhamdulillah setelah 2 jam berada di kapal feri, akhirnya kita sampai di pelabuhan Waipirit. Untuk selanjutnya dari pelabuhan Waipirit kita melanjutkan pelabuhan darat yang ditempuh dalam waktu kurang lebih 3 jam baru kita sampai ke Pantai Ora. Kemarin kita tak lupa mampir ke pom bensin dahulu untuk memastikan bahwa tangki bahan bakar kita harus sudah penuh agar bisa sampai ke Pantai Ora dan bisa digunakan balik lagi sampai ke Waipirit. Nanti di Waipirit kita ngisi ulang bensin lagi pas pulangnya. Masya Allah, sepanjang perjalanan kita menemukan pantai teman-teman, begitu indahnya. Jadi seperti ini ya suasana perkampungan kiri kanan sepanjang jalan dari Waipirit menuju Pantai Ora. Ini perjalanannya belum berbelok-belok, masih jalan lurus aja nih teman-teman, jadi masih aman dan kita masih ketemu sama pantai. Jika mengendarai mobil di sini harus berhati-hati ya, karena banyaknya sapi berkeliaran di jalan. Dan sapi itu kadang-kadang berada di tengah jalan, jadi kitanya harus berhati-hati jangan sampai mobil kita menabrak sapi. Dalam video part 1 ini berdurasi 15 menit. Ini benar-benar saya isi full hanya perjalanan mulai dari Tulehu, pelabuhan Tulehu kita nyebrang ke pelabuhan Waipirit, selanjutnya dari Waipirit sampai kita tiba di Pantai Ora. Itu benar-benar perjalanan. Setelah tadi perjalanan yang datar saja dan aman-aman saja, ini perjalanan sudah mulai ekstrim teman-teman. Perjalanan sudah mulai berbelok-belok, satu persatu penumpang sudah pada mulai muntah di sini nih. Tapi Masya Allah, lihat nih pemandangannya yang begitu indah. Kemarin Mas Indarto bilang bahwa kita ini sudah berada di puncak es katanya, tapi nggak tahu lah, barangkali saya salah ya. Pokoknya ini tuh berada di puncak banget gitu, dan kita bisa melihat awan seperti itu. Jadi dalam video part 1 ini berdurasi 15 menit ini tidak banyak ya yang saya buang videonya, karena di sini kami pengen benar-benar mengabadikan gitu ketika kami berwisata di Pantai Ora ini. Alhamdulillah setelah 3 jam perjalanan yang berbelok-belok, kita sudah sampai di Desa Saleman, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Jadi untuk yang wisata ke Pantai Ora mungkin nanti bisa jadi 3 atau 4 bagian lah gitu. Yang pertama khusus perjalanannya saja, jadi biar kalian tuh tahu dari mulai berangkat kita menuju dari Ambon ya, tentunya dari kota Ambon menuju ke pelabuhan Tulehu untuk menyeberang ke pelabuhan Waipirit dengan kapal feri selama 2 jam. Selanjutnya dari Waipirit menuju Pantai Ora itu di jalur dengan jalan darat yang begitu berliku-liku, berbelok-belok dan sangat-sangat ekstrim. Ini tuh Masya Allah.
Di dalam perjalanan tadi sudah Habil sama Fatih ya, sama Gozi itu sudah mulai muntah satu persatu bergantian teman-teman, karena memang jalannya itu memang benar-benar berbelok-belok, naik turun, sangat-sangat ekstrim. Dan saya selama 3 jam itu sudah menahan untuk tidak muntah, diam, pura-pura tidur sampai keringat dingin pun keluar, itu saya tahan. Dan ternyata teman-teman, pertahanan saya pun akhirnya jebol. Sudah sampai tempat baru saya muntah-muntah di situ. Jadi seperti ini yang terjadi ketika kameramannya itu lagi muntah-muntah dan dia lupa mematikan HP-nya. Alhamdulillah semua sudah kembali normal, sudah selesai yang muntah-muntah, dan kita sudah bisa melihat Desa Saleman. Masya Allah, benar-benar penuh perjuangan untuk menuju ke sini. Dan ternyata teman-teman saya sendiri yang di Ambon tidak semuanya yang sudah datang ke sini loh teman-teman, karena memang ya medannya yang sangat-sangat ekstrim. Oke, untuk part 1 ini kita berakhir di sini dulu ya teman-teman. Nanti selanjutnya kita lanjutkan di part 2, bagaimana kita menyeberang ke penginapan dan kita panen pala. Oke, jangan lupa tonton videonya ya, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.